Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Raihana Sagisa dengan NIM 12 12 07 0086. Saya dari jurusan Pendidikan Fisika semester 2 kelas C. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai kias. Sebelumnya, apa sih itu kias sendiri? Mari kita bahas pada video kali ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 59, yaitu yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah kepada Allah, yaitu Al-Quran, dan Rasul, yaitu As-Sunnahnya. Jika kemudian beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Dan Rasulullah SAW mengisyaratkan kepada sahabat akan pentingnya mengembalikan persoalan yang apabila tidak secara langsung diputuskan oleh Al-Quran maupun Al-Hadis. Nah, sebagaimana ketika Rasulullah mengutus Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman, yang dimana beliau bertanya, dengan apa engkau memutuskan suatu hukum ketika dihadapkan sesuatu masalah kepadamu? Dan Mu'adz menjawab, aku putuskan dengan kitab Allah, yaitu Al-Quran. Bila tidak kutemukan, maka dengan as-sunnahnya Rasul, sunnah Rasulullah, katanya gitu. Dan masih bila tidak dikutemukan kembali gitu kan, masih enggak ditemuin gitu kan, maka aku akan berijtihad dengan pendapatku. Tapi itu pun aku tidak akan condong, katanya gitu. Maka Rasulullah SAW pun menepuk dadanya dan bersabda, segala puji bagi Allah yang telah memberikan pertolongan kepada utusan Rasulullah atas apa yang ia relakan. Ini dalam hadis riwayat Tirmizi. Nah, dimaksudkan dari hadis ini adalah Rasulullah menyetujui kepada Mu'adz untuk berijtihad dalam memutuskan hukum yang tidak ditemukan dalam nas gitu kan, dalam Al-Quran, dalam As-Sunnah gitu kan. Adapun ijtihad adalah mencurahkan kemampuan untuk mendapatkan suatu hukum, termasuk diantaranya yaitu qiyas itu sendiri. Lalu apa sih itu qiyas sendiri? Jadi qiyas itu yaitu menetapkan segala sesuatu yang belum ada hukumnya kepada sesuatu yang sudah ada hukumnya, karena ada persamaan ilat di antara keduanya gitu kan. Contohnya seperti khamar. Nah, khamar itu kan sesuatu yang sudah ada hukumnya ya dari dulu gitu kan, dalam Al-Quran sudah jelas khamar itu haram. Nah, seperti sekarang yaitu adanya bir. Nah, itu sesuatu yang belum ada hukumnya kan, bir itu. Nah, lalu karena persamaan ilatnya di antara keduanya itu sama, yaitu saling memabukkan, makanya bir itu haram. Seperti itu. Nah, setelah sumber hukum Al-Quran, lalu hadis, dan ijma sahabat, maka yang terakhir itu adalah qiyas. Jadi, qiyas adalah salah satu yang menjadi rujukan dalam memproduksi hukum karena sebagai sumber hukum. Lalu Imam Syafi'i mengatakan tentang qiyas, yaitu setiap kejadian atau peristiwa yang terjadi pada seorang muslim pasti ada hukumnya dan ia wajib mengikuti nas gitu kan, apabila ada nasnya, dan apabila tidak ada nasnya dicari dari permasalahannya atau dilalahnya gitu kan, di atas jalan yang benar dengan ijtihad, dan ijtihad itu adalah qiyas sendiri gitu kan. Lalu Al-Ghazali pun dalam Al-Mustasfa gitu kan, Al-Mustasfa gitu memberi definisi qiyas, yaitu sebagai menangguhkan sesuatu yang diketahui kepada sesuatu yang diketahui dalam hal menetapkan hukum pada keduanya atau meniadakan hukum dari keduanya, disebabkan ada hal yang sama antara keduanya dalam penetapan hukum atau penindaan
peniadaan hukum seperti itu. Mungkin cukup sekian pembahasan kias dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.